Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhibbit tawwabin wa muhibbil mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul amin. Allahumma ja'al afdhala salawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala syahidil mursalin wa syafi'il mudnibin nabiyina wa habibina wa qurrati a'yuna Muhammadin al-marfu'i dzikri fil malaikatil muqarrabin wa ala alihi adh-dhahirin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatihil mujahidin al-akramin man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat ada enggak? Ada. Hadirin hadirat jamaah sekalian, Bapak Ibu, semoga pagi ini kita dirahmati, diberkahi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah tak pernah berhenti memberikan kita setiap saat, setiap detik, setiap menit, jam dan seterusnya berbagai macam nikmat. Utamanya nikmat yang tiada tara, nikmat iman Islam, nikmat yang sangat mahal harganya, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan ringan dan mudah kita menuju ke masjid ini berupaya meningkatkan kualitas iman Islam kita melalui berbagai macam ibadah, baik yang sunat, utama yang wajib. Semoga diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad, hadisun sahih. Semua Bani Adam, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang disebut manusia, adalah khata'un, banyak punya salah. Kalau mukhti salah, kalau khata' banyak salah, banyak salah, banyak dosa. Ini nas dari Nabi. Khata' sighatun mubalaghah, yaitu sebuah redaksi dalam bahasa Arab yang menunjukkan maknanya sangat, sangat banyak salahnya. Wa khairul khata'in, tetapi sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa, ngaku dosa, sadar akan dosanya, dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain dari Abu Hurairah riwayat Muslim, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lau lam tudhnibu, kalau kalian, andaikan kalian itu tidak punya dosa, tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, pasti Allah akan melenyapkan kalian. Ya, artinya apa lenyapin ini? Dihabisin, jadi nggak ada.
Jadi kalau kita nggak punya dosa, dihabisin oleh Allah. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan ganti, datangkan dengan manusia-manusia yudnibun, yang berdosa, tapi fayastaghfirun, mereka mesti minta ampun, beristighfar. Wa yaghfiru lahum, maka Allah mengampuni dosa mereka. Hadis ini dua hadis ini tidak sama sekali nyuruh dosa, tidak, bukan. Kalau gitu dosa aja, bukan. Ya. Mau nggak mau, entah kepleset, entah gimana, entah nggak sadar, dosa itu pasti dilakukan oleh manusia, itu pasti itu. Makanya sebaik-baik, sehebat-hebatnya orang itu pasti punya salah, ya, pasti itu. Jadi nggak ada manusia yang punya salah, nggak punya salah, nggak ada, pasti punya salah, punya dosa. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka Ramadan ini adalah hadiyatun min Allah, sebuah hadiah dari Allah, hadiah. Fursatun litazkiyatin nafs, fursatun asasiyah litazkiyatin nafs, suatu kesempatan, momen yang tepat, yang mendasar untuk membersihkan hati kita, diri kita dari berbagai macam dosa. Nah, intinya adalah bertobat, ya. Waktu untuk bertobat. Apa itu tobat? Yaitu takhliyatun wa tahliyatun. Takhliyah pakai kha, takhliyah, mengosongkan, menghindarkan diri dari berbagai macam yang dosa yang kita lakukan. Wa tahliyah, dan berhias diri untuk melakukan banyak amal soleh. Maka jadi tepat bagi kita dalam bulan suci ini untuk mencuci diri kita dari berbagai macam kesalahan. Nah, taubat yang benar. Apa tobat yang benar? Satu, an-nadamu, nadam itu nyesel. Jadi kalau kita habis berbuat dosa, nyeselnya bukan main. Tandanya nyesel, nangis. Ya. Tanda nyesel, sholat subuh kesiangan, tiba-tiba matahari sudah tinggi. Ya, begitu bangun, ya nyesel. Ya, nyesel, nangis gitu. Wabki ala khotiatik, tangisi dosamu, kesalahanmu. Ya. Ada nggak di antara kita tertinggal oleh suatu kebaikan, nangis? Ada nggak? Nangis. Kehilangan proyek, nangis nggak? Kalah tender, Pak Imam, kalah tender, nangis nggak? Sedih nggak? Jadi gini ya, jadi ibadah itu kewajiban, rezeki itu jatah. Jadi ibadah, urusan agama itu kewajiban. Ya. Bekerja itu kewajiban, bekerja. Usaha itu kewajiban. Tapi rezeki itu jatah. Biar diusahain kayak apa, kalau enggak jatahnya enggak dapat, enggak bisa gitu. Udah diukur. Maka nadam, nyesel. Jadi kehilangan akhirat itu nyesalnya luar biasa gitu. Nangis. Berusaha untuk itu.
Yang kedua, al-istighfar. Habis nyesel banyak istighfar. Terserah istighfar apa. Banyak redaksi istighfar yang diajarkan oleh Islam, baik melalui Al-Quran maupun melalui nabinya Rasulullah SAW. Ada istighfar yang diajarkan oleh Nabi, istighfar minimalis. Ada istighfar minimalis. Umumnya kan sekarang minimalis ya. Rumah minimalis. Istighfar juga ada minimalis. Apa itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu minimal itu. Istighfar paling pendek, paling minimal apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi itu bijaksana. Bijak betul. Giliran apa? Habis sholat, Nabi ngajari istighfar gak panjang-panjang, pendek aja untuk melanjutkan aktivitas kerjaan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali itu? Habis sholat 3 kali. Itu istighfar apa? Minimal. Sebab Nabi itu mikirin banyak orang, bukan mikirin diri sendiri, bukan mikirin orang tertentu yang gak ada kerjaannya, bukan. Boleh. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata-kata ini jangan hanya dipahami istighfarnya itu bersolat, bukan. Itu diajarkan secara umum oleh Nabi supaya orang sesibuk apapun sempat baca istighfar 3 kali minimal. Astagfirullah, astagfirullah, ilok. Ilok itu apa? Ilok apa sih bahasa ilok itu? Masa ya. Masa astagfirullah tok 3 kali nggak sempat habis sholat. Pertanyaannya begini, istighfar itu kan habis salah, habis melakukan kesalahan. Ini habis sholat kok diperintah istighfar, nalarnya gimana? Logikanya gimana? Masuk akal nggak? Halo, ini dengerin apa tidur? Hah? Istighfar tadi kan mesti habis salah. Ini habis sholat kok suruh istighfar. Coba bayangin aja. Kenapa Pak? Ada yang ngerti? Apa Pak Priyatna? Yang mau coba Pak Priyatna kan? Kelihatannya makin ganteng baik ya. 10 tahun gak melihat, begitu ngeliat semakin ganteng. Masya Allah. Bener, serius ini. Saya jujur, bukan karena bukan. Kalau Pak Imam awet muda, Pak Priyatna semakin ganteng, beda. Habis sholat kan habis melakukan kebaikan, kewajiban bahkan, kok diperintah istighfar? Itu logikanya gimana? Padahal istighfar itu habis dosa gitu. Sebab begini, ibadah kita ini ya kurang berkualitas. Kadang-kadang jalani sholat aja masih salah, apalagi nggak sholat itu. Contohnya salahnya di mana? Sholat kita salahnya di mana, Pak? Hah? Sholat ini kan kata Allah dalam surat Toha ayat 14, La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Lakukan sholat dengan benar, dengan lurus. Tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Jadi sholat itu tujuannya di dalam sholat secara khusus untuk supaya ingat kepada Allah, dan umumnya habis sholat juga ingat di bawah gitu. Ya. Pernah nggak kita sholat gak ingat Allah? Artinya mikirin selain Allah. Pernah nggak? Nah, ini kesalahan, sebuah kesalahan di sini. Makanya astagfirullah. Jadi salahnya bukan masalah dalam melaksanakan sholat, tidak, tapi salahnya di saat sholat kita sedang melakukan kesalahan besar
sholat kok nggak ingat Allah, apalagi nggak sholat gitu. Ya, makanya ada orang begini. Makanya gini, ingat kepada Allah saat sholat itu minimal pas Allahu Akbar niat sholat subuh karena Allah makmum, minimal. Nanti habis itu mau ngelamun, mau ngelantur, begitu assalamualaikum selesai sadar kalau dia sholat, nggak apa-apa biarin, bisanya itu. Ada yang begitu? Sadar-sadar kalau dia sholat justru selesai sholat. Tapi yang namanya orang sholat masih bagus, masih mau sholat kok. Yang penting ada ingatnya kepada Allah dalam sholat. Ya. Jadi habis sholat diperintahkan Nabi untuk istighfar ini karena di dalam sholat itu suka-suka sering-sering nginget selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya padahal waqimis sholata lidzikri. Nah, ini istighfar minimal habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak boleh dilarang istighfar yang agak panjangan dikit. Apa itu? Astagfirullah ditambahin alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh al hayyu, boleh al hayya boleh. Kalau tahu grammar nahwu bahasa Arab itu ada al hayya, ada al hayyu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau ditambah sedikit, astaghfirullahal azim, ada al azimnya. Boleh nggak pakai al azim? Redaksi hadis dalam kitab, Bapak pasti tahu, kitab Riyadhus Shalihin nggak ada al-azim. Astaghfirullah nggak ada al-azimnya. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam kitab hadis, dalam kitab lain, yang kitab apa namanya, Tanwirul Qulub, ada kitab namanya Tanwirul Qulub, penerang hati. Ada kata-kata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang benar yang mana? Pakai al-azim juga benar, enggak pakai juga benar. Astagfirullah tok juga benar. Yang enggak benar, yang enggak beristighfar. Diterima enggak, Pak? Hah? Insyaallah. Biar enak gitu. Sebab begini, setiap pagi ya datang atau masuk pagi, iblis menyuruh pasukan dari setan-setan itu, junuduhu. Iblis itu rajanya jin. Rajanya apa? Jin. Cikal bakal jin itu namanya apa? Iblis. Iblis itu sifat, namanya banyak ya, ada al-haris macam-macam. Punya anggota pagi-pagi disebar di mana-mana, ya, suruh goda orang-orang. Begitu sore balik ditanya, bagaimana? Kamu berhasil enggak? Apa yang kamu lakukan? Saya sudah menggoda orang, ya, orang enggak sholat. Saya goda supaya enggak sholat. Enggak diterima. Enggak mutu kerjaanmu. Kamu apa hasilnya? Saya bisa goda orang sholat tapi ngelantur. Enggak mutu, itu belum berhasil. Bla 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 banyak. Salah satu setan itu ngadu, apa kamu?
Saya bisa memisahkan antara dua bersaudara bertengkar, antara dua kaum muslimin berantem, bercekcok berapa lagi tuh, bertengkar, adu mulut lah. Ya, kata iblis, hadza huwa, ini baru. Jadi kalau iblis itu puas kalau anggotanya bisa memisahkan, bisa memporak-porandakan persahabatan, itu paling. Bisa memisahkan suami istri, bisa antara dua saudara, itu suka banget. Maka itu yang berprestasi, dianggap prestasi adalah seperti itu. Makanya istighfar tadi, mau apapun istighfar itu benar. Boleh istighfar yang Nabi Adam. Nabi Adam punya istighfar gak? Hah? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar Nabi Adam. Nabi Adam istighfar ya. Ya. Boleh istighfar bernuansa tasbih, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, ngakui kesalahan. Ini juga istighfar. Tasbih mengandung atau bernuansa istighfar. Boleh. Boleh juga sayyidul istighfar, paling top. Sayyid itu apa? Sayyidul istighfar, kepalanya, penghulunya, ya, istighfar. Apa itu? Sayyidul istighfar, antakula Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi, riwayat Bukhari dari Sa'd bin Aus, ya, beliau katakan, man qalaha, siapa ngucap ini ya di pagi hari, dia yakin, mukinan yakin, andaikan dia mati belum maghrib, mati habis baca istighfar, fahuwa min ahlil jannah, dia ahli surga. Siapa yang mengucapkan habis maghrib, mengucapkan habis maghrib sebelum subuh, dia mati, dia ahli surga tuh. Ini istighfar yang apa? Sayyidul istighfar. Kalau nggak sholat gimana? Tapi baca ini. Kalau yang penting saya baca ini pagi ya, kira-kira habis subuh, ya, sebelum maghrib mati, kan ahli surga. Habis maghrib mati, baca sebelum subuh mati, ahli surga. Kalau nggak sholat gimana? Surga juga nggak? Surga juga, cuman nggak awal-awal, nanti-nanti gitu. Jadi ada surga awal-awal, ada surga nanti. Ada awwaliyan, ada akhiran. Orang yang baca keutamaan-keutamaan di luar kewajiban, seperti mangkola la ilaha dakhalal, siapa yang baca itu pasti ahli, pasti itu. Cuman ahli surganya kapan, itu persoalannya di situ, Saudara. Orang baca lelo terus tapi nggak sholat, surga nggak? Surga, tapi kapan? Nanti yang sholat dulu. Jadi keutamaan-keutamaan di luar kewajiban ini bisa, ya, mengundang rahmat Allah dan masuk surga, namun tidak awalian, dicuci dulu. Makanya perlu kita di samping mengerjakan sesuatu termasuk istighfar, juga harus menjalankan kewajiban. Di banyak istighfar, ya, banyak sekali.
Di Al-Quran istighfar Nabi Ibrahim apa itu? Rabbighfirli. Nah itu istighfar apa? Nabi Ibrahim. Nabi Nuh juga Rabbighfirli. Karena Nabi Nuh Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat. Jadi boleh istighfar itu banyak istighfar. Jangan dibatasi oleh 1-2 kata istighfar. Ajaran Islam itu syamil kamil, komprehensif, luas, lengkap, ya, masya Allah. Jadi syarat taubat diampuni dosa mesti istighfar. Nadam, menyesal, yang kedua istighfar. Yang ketiga amalun soleh, beramal soleh. Yang ketiga ini, jangan bilang nyesel tobat tapi nggak jalanin amal soleh, ya nggak juga, nggak bisa amal soleh. Amal soleh banyak, kayak tadi subuh kita sholat ada qobliyah subuh. Qobliyah subuh apa sholat sunat fajar? Boleh bilang qobliyah subuh, boleh bilang sholat sunat fajar, boleh. Kenapa sholat qobliyah subuh? Karena sebelum kewajiban subuh. Kenapa sholat sunat fajar? Karena adanya mesti sudah waktu fajar dan sebelum sholat subuh. Boleh qobliyah atas subuhi, boleh sunatal fajri. Kata Nabi, sama-sama tahu bapak-bapak, rakaatal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ini qobliyah subuh mananya dibanding dengan dunia berikut isinya masih kalah dengan qobliyah subuh 2 rakaat. Masya Allah. Makanya lakukan. Andaikan subuh rada-rada lambat, misalnya saking capeknya tidur nyenyak sampai adzan nggak denger, bangun-bangun misalnya setengah 6 misalnya. Sholatlah di rumah. Sekalipun sholat di rumah tetap qobliyah subuh masih berlaku. Jadi jangan dibatasi kalau subuh hanya di masjid, tidak, atau awal waktu, tidak. Qobliyah subuh nilainya dibanding dunia berikut isinya masih kalah dengan 2 rakaat sholat fajar ini. Masya Allah. Lah subuhnya kayak apa? Wah, nggak bisa dibandingin, orang sunatnya aja begitu. Ya, masya Allah. Banggalah, ya, banggalah dengan nikmat Allah sehingga kita bisa melakukan qobliyah subuh. Ya, tidak semua orang diberikan hadiah oleh Allah semacam ini. Jadi amal soleh utamanya yang wajib dilengkapi dengan yang sunat. Salat wajib, ada salat sunat. Ya, salat sunat misalnya apa? Tarawih. Tarawih ini salat malam, ya. Ada qiyamul lail. Jadi salat dalam Islam itu kalau Al-Quran ada sebut ruku. Diperintah ruku, mana diperintah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang ruku, mana sholatlah. Jadi sholat disebut ruku, hanya ruku, padahal sholat bukan hanya ruku. Mananya ruku ini melambangkan hormat, ta'zim, mengagungkan Allah. Orang Jawa kalau hormat nunduk bukan? Ada orang Jawa nggak? Orang Jawa kalau hormat nunduk kan ya? Bisa, ya gitu. Orang Jawa nunduk, ya kan? Nah, wasjud waqtarib disebut sujud rokat salat, padahal salat bukan hanya sujud. Wasjud mana salat lah, karena sujud dalam salat melambangkan ketundukan dan kepatuhan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk salat malam,
Ya, untuk sholat malam ini bukan diruput ruku lail, bukan sujud lail, bukan, tapi qiyamul lail, beda ya. Jadi kalau sholat malam itu disebut qiyam, berdiri, bukan kok ruku lail, bukan, atau sujud lail, bukan, tapi qiyamul lail. Mananya apa? Yang diutamakan disuruh lamain, manjangin, lamain itu. Dalam sholat malam itu berdirinya. Kalau berdirinya lama berarti bacaannya mesti panjang. Awal-awal Nabi menjalankan qiyam Ramadan itu, jadi Nabi satu rakaat pertama baca suratul Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Satu rakaat surah Al-Baqarah 2 juz setengah hampir ya. Nah selesai Nabi qiyam Ramadan itu sekarang 3 malam, Nabi 3 malam doang. Itu selesai jam 12. Ini syatrul lail, separuh malam, berarti jam 2. Selesai jam 12 Nabi. Dari jam 8 jam 12 selesai. Di Al-Muhajirin ini pernah nggak sholat dari jam 8 jam 12 belum selesai? Ada sahabat protes. Sahabat protes, Pak. Mana Nabi protesnya? Tapi protesnya bukan kepanjangan, kurang panjang malah. Ya Rasulullah, law naffaltana ila akhiril lail. Ya Rasulullah, masa salat cuma sampai jam 12. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, imamin kami lagi sampai akhir malam. Ya Rasulullah, kita kurang ya Rasulullah. Ada nggak jamaah Muhajirin yang protes kurang panjang? Ada? Jujur nggak? Habis sholat tarawih deketin pengurus, itu tadi imam siapa itu? Sirajuddin. Kurang panjang, semalam kurang panjang itu. Yang ada sebaliknya apa? Oh, kurang panjang. Jadi request besok kalau tarawih lagi ya Rasul sampai akhir malam. Malam itu enggak. Ya. Akhirnya Nabi mikirin jamaah Muhajirin TPC ini. Allah kasih mujizat ya. Masa depan di akhir zaman nanti ada umat-umatku yang nggak tapi kuat termasuk jamaah Muhajirin ini. Akhirnya Nabi mengatakan begini. Man sholla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai witir mananya, maka dia sama pahalanya dicatat sholat malam semalam suntuk. Di sini kalau tarawih habis ada ceramahnya nggak sini? Ada ceramahnya. Tarawihnya habis ceramah sebelum ceramah? Sebelum tarawih ceramahnya? Sebelum tarawih. Rada aman kalau gitu. Rada apa? Kalau ceramahnya habis tarawih, ini musibah bagi orang yang nggak betah lama-lama. Tapi kalau ceramahnya sebelum tarawih aman, mau nggak mau apa sampai witir. Tapi kalau ceramahnya habis tarawih sebelum witir ya udah wassalam, aman. Jadi siapa salat bersama imam sampai witir selesai, ya bubaran, maka dia dicatat ya sebagaimana sholat pahala sholat semalam suntuk. Masya Allah. Ini rupa-rupanya Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, benar-benar rahim. Ya, benar bagus. Ada bagus kan? Ada bagus nggak? Itu rupanya ya. Pasti ingat bagus. Sing ganteng juga kayak Pak Priyatna, sama bersaing ya.
Jadi apa? Ini qiyam. Jadi aslinya nih, sholat malam aslinya, sholat tarawih aslinya itu lama. Bacaannya panjang. Aslinya. Sunnahnya begitu. Aslinya asli. Berarti tarawih kita sekarang ini sudah apa tidak asli lagi? Tidak asli Pak. Berarti apa enggak asli? KW ya KW nggak apa-apa, yang penting imanan waktu itu penting. Yang penting ikhlas. Apa saja, mau sedikit, mau panjang, mau lama, mau enggak, yang penting apa? Ikhlas. Yang jadi celaka itu udah pendek. Wah, ini mau ada orang tuh di mana itu? Saya nggak tahu tuh. Ada aja komentar pendek dikomentarin. Ada tuh, buset. Apa tuh asal habis sholat tuh deketin pengurus, ini siapa sih? Selalu komentarin, nggak pernah bagus komentarnya. Ya. Jangan, yang penting ikhlas. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asal kita ini didasari dengan iman, keyakinan bahwa itu perintah Allah, perintah nabinya, iman mananya? Ya, wahtisaban, dan karena Allah semata-mata, dan mencari ridho dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu, pasti pakai ghufira. Ghufira itu kan fi'il madhi ya. Bukan yughfaru tapi ghufira. Kalau yughfaru bisa jadi bakal diampuni. Kata orang sudah bilang bakal diampura ya. Benar enggak? Bakal. Tapi ini pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu telah ghufira. Padahal belum. Maknanya menunjukkan tahaqquqil wuqu', pasti diampuni Allah, asalkan apa saja kebaikan dilakukan dengan imanan wahtisaban. Itu pokoknya itu pasti diampuni. Jadi pakai fi'il madhi bukan telah tapi pasti diampuni. Banyak ya, man shoma ramadhana juga kan, imanan wahtisaban ghufira lahu. Puasa juga demikian, yang penting iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal. Jadi syarat kita dikatakan apa? Diampuni dosa itu syaratnya mesti beramal soleh. Utama yang wajib syukur-syukur. Syukur-syukur apa? Ditambah sun. Tahu bahasa syukur-syukur gak Pak? Saya kadang-kadang latihan ngomong Jawa ini, syukur-syukur ditambahi sunnah. Itu syarat ya diterima, diampuni dosa. Misal istighfar, apalagi beramal soleh. Yang keempat, wal azmu ala adamil audati, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Tekad, belum punya tekad. Dosa ya dosa, tapi jangan yang sama itu, jangan jeblos dalam satu apa? Satu tempo 2 kali jeblos, jangan apa? Punya tekad tidak mengulangi dosa yang sama. Disinilah maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah, taubat kita akan diampuni, diterima oleh Allah. Nah, hasilnya apa? Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, apa yang kita terima? Namanya orang bekerja itu pasti pengen mendapatkan hasil, itu pasti. Hasilnya disebutkan oleh Allah dalam surah Tahrim, surah 66 pada ayat 8. Ibu buka Pak. Surah Tahrim, surah 66 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء qadir. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat yang murni, yang baik tadi. Nyesal, istighfar, amal soleh, dan bertekad untuk tidak mengulangi dalam dosa yang sama. Asa rabbukum, pasti. Asa di sini maknanya pasti. Allah SWT atau Tuhan kalian menghapus segala kesalahan kalian. Jadi dengan taubat ini, dengan dengan syarat-syarat tadi, kesalahan-kesalahan kita dihapus, disetip, tipek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih. Ya. Yang pertama, yang kedua, wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan kalian di surga yang mengalir di bawahnya surga tadi al-anhar, sungai-sungai, yaitu di hari yang mana Allah tidak mengecewakan Nabi dan para pengikutnya yang beriman. Jadi kedua dimasukkan ke surga. Nah, sebelum masuk surga, yang ketiga Allah berikan cahaya dulu. Sebelum ke surga ini Allah berikan cahaya. Berikan cahaya untuk melintasi Shiratal Mustaqim. Jadi kiamat itu gelap, Pak. Akhir itu gelap, kecuali Allah berikan cahaya. Nah, cahaya yang kita beramal soleh ini, puasa macam-macam ini, dalam rangka kuat daya listriknya, memperkuat cahayanya. Ya, sebelum ke surga dibagikan nur untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim, gelap. Ahadtu minas saif, tajamnya luar biasa. Itu Shiratal Mustaqim tajam, kata Nabi, ahadtu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Bayangkan aja kalau kita nginjek pedang kayak apa tau. Ya, wa adaqqu minas sya'ri, lebih kecil daripada rambut. Shiratal Mustaqim itu tajam, kecil, nggak bisa kita bayangin nih. Kata orang Jawa bilang berlebih-lebihan ya, lebih cilik daripada rambut disigar jadi berlebihan ya, lebih kecil daripada rambut dibelah jadi 7. Ini syuruk. Belum sholat kan? Baru tanda. Belum ada. Jadi apa? Nah, itu gelap. Sebelum nyebrang dikasih cahaya. Maka nuruhum yas'a baina aidihim, cahayanya menerangi di kanannya, di depannya. Kiri enggak? Kanan kiri. Yaquluna, di saat orang-orang mukmin melihat orang munafik mau nyebrang, begitu nyebrang baru melangkah sedikit cahayanya mati. Masya Allah. Jadi orang munafik dikasih cahaya, tapi begitu nyebrang cahayanya mati itu. Orang mukmin lihat, la ilallah,
Itu orang munafik. Ada orang nyebrang kok mati cahayanya. Ya udah, kedadapan ya. Kedadapan apa? Kedadapan apa, Pak? Masya Allah. Jadi orang mukmin melihat orang munafik cahayanya mati di tengah perjalanan, baru melangkah sedikit udah mati. Nyebrangi begitu Shiratal Mustaqim yang kecil. Orang Betawi bilang kecil. Saking kecilnya Pak, kecil banget. Ahad tuh lebih tajam daripada nasab, daripada pedang. Begitu orang mukmin melihat orang munafik mati cahayanya, dia khawatir, mereka khawatir. Ya kulun akan berdoa. Ini di antara cara amalan yang masih berlaku di akhirat itu satu, muji kepada Allah, syukur kepada Allah, doa itu masih berlaku itu. Makanya ketika menjadi Shiratal Mustaqim melihat orang munafik pada kelagapan cahaya mati, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah cahaya kami sempurnakan cahaya kami ya Allah, jangan sampai mati seperti cahayanya orang munafik ya Allah. Atmim lana, sempurnakan sampai kami selesai menyeberang ya Allah. Ini mana? Rabbana atmim, yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah jika ada kesalahan yang menyebabkan lampunya cahaya mati ya Allah. Maka waghfir innaka ala kulli syai'in qadir. Coba Pak, kita bisa bayangkan ya, kita kira-kira ini lampu kita nanti cahaya kita mati nggak di tengah penyeberangan? Hah? Insya Allah enggak ya. Lampu mati di rumahnya kelagapan kan Pak ya. Apalagi nyebrang Shiratal Mustaqim lampunya mati. Ini Masya Allah ya. Maka ya, kalau kita sholat pas berdiri, bayang. Sebagian ulama mengatakan kalau kamu sholat pas berdiri tegak, bayangin bahwa kamu seakan-akan akan menyeberangi Shiratal Mustaqim. Biar sholatnya itu berdiri gitu loh. Kan ada sholat senangnya duduk aja, kuat berdiri tapi pakai kursi. Ada nggak? Hah? Bukan di sini, saya nggak nyinggung siapa-siapa ini, jangan tersinggung. Ada di mana-mana itu. Jualannya gua agak banget. Dia mau sholat nenteng apa itu? Nenteng itu apa? Bawa kursi duduk. Ya, kalau masih kuat Pak, terutama salat wajib, salat sunat nggak apa-apa. Kalau masih kuat salat wajib, usahakan sholat secara normal. Kalau bisa sujud, memang sujud 7 anggota ya sujud. Jangan sujud di atas kursi padahal dia mampu sujud, jangan. Jadi kalau sholat wajib mampu sujud dengan normal, kalau pakai kursi sholatnya nggak sah. Kalau wajib, kalau sunat sah. Ya kan syarat sholat rukun sholat salah satunya apa? Berdiri. Makanya kita kalau sholat berdiri seakan-akan kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, biar kita semangat. Ya, inilah mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ya. Di dunia itu nggak lama Pak ya, nggak lama ya. Di Al-Quran digambarkan dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ya, nanti di akhirat orang akan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, saling tanya gitu ya. Suatu saat ditanya sama Allah, ini digambarkan dalam Quran surah ayat 112 sampai 114. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama dulu kamu tinggal di dunia, di bumi, di dunia masa? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ya Rabb, dulu kita di dunia cuma 1 hari atau cuma setengah hari ya Allah gitu. Kata Allah, qala illa bitum illa qalilan law annakum kuntum. Oh enggak, kurang dari setengah hari, sebentar doang kamu hidup di dunia. Dibandingkan di akhirat, yaitu 1 hari akhirat adalah 1000 hari dunia.
Maka mudah-mudahan waktu yang singkat di dunia ini betul-betul kita memperbaiki diri melalui Ramadan yang suci ini, ya. Kita betul-betul memaksimalkan ibadah kepada Allah SWT dalam rangka menghapus segala kesalahan kita, kembali kepada Allah, mencari ridha Allah SWT. Semoga kita semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah urusan kita, diberkahi oleh Allah SWT, hajat-hajat yang baik dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tetap iman Islam. Yang paling puncaknya kita kepada Allah, semoga Allah akhiri kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.